Happy Sunday, puji nama Tuhan, kita masih boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya saya akan mengajak saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu. Kami masih boleh ada sampai hari ini Tuhan. Pada jam pagi hari ini Tuhan, kami bersama keluarga kami mau datang menyembah-Mu, memuji-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, Engkau adalah Allah yang kudus, sebab itu Tuhan kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan, sehingga penyembahan pujian kami boleh layak dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, bertatalah Roh Kudus, bertatalah Tuhan atas setiap kami, atas keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan angkat satu pujian, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus, kita perlu Engkau. Di masa-masa yang seperti ini kami hanya perlu Tuhan, kami hanya perlu Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah
sekarang kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berikanlah kami telinga dan hati seorang murid, sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh tertanam, bertumbuh, berakal, dan berbuah dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, Engkau pakai lidah, bibir, pikiran, hatinya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, apa kabar? Senang bisa menjumpai saudara lagi, teman-teman Home Church Jakarta. Saya Surya, saya berharap sharing kita pagi ini bisa memberkati kita semua. Sebelum kita sharing, saya doa sebentar ya. Bapak, terima kasih buat hari ini, bersyukur buat semua musim yang boleh kami lewati, buat semua yang boleh kami kerjakan hari-hari ini. Kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan atas kami sungguh luar biasa. Kami bersyukur buat kebaikan, buat semua yang Allah rencanakan atas kami semua. Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan sharing sebagian dari firman-Mu. Kami minta hati, kami minta Roh Kudus yang memampukan, membuat kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, sharing saya pagi ini dari Ibrani 12, ayatnya yang pertama. Saya bacakan buat saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang mungkin sering kita dengar, sering kita baca, tapi saya tertarik dengan satu kata ini. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kitab Ibrani menggambarkan bahwa kehidupan kita seperti sebuah perlombaan. Dulu saya memandang ayat ini sebagai, ya mungkin tiap orang punya lintasannya sendiri-sendiri. Tapi beberapa waktu lalu saya membaca sebuah referensi buku dan di situ dibilang bahwa kata perlombaan dalam bahasa Yunaninya adalah agon, yang artinya nyeri atau bisa berarti perjuangan dengan susah payah. Kata perlombaan bukan sekedar perlombaan yang biasa yang bisa dilakukan dengan gampang, tapi perlombaan di sini dalam arti gini, melibatkan rasa nyeri dan perjuangan dengan susah payah. Dulu saya membayangkan kata perlombaan itu seperti kita perlombaan 17 Agustus, makan kerupuk, lomba karung, kita bisa melakukannya dengan sangat santai, kita melakukannya dengan gembira. Tapi dalam ayat ini, Ibrani 12 ini, perlombaan punya arti yang lain. Punya arti kata nyeri. Perlombaan yang dilakukan dengan susah payah. Perlombaan yang melibatkan usaha kita yang luar biasa. Dan ada hal lain yang dari ayat itu yang menarik buat saya adalah yang diwajibkan bagi kita. Yaitu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sepertinya Alkitab tidak memberi pilihan buat kita. Kita nggak bisa memilih perlombaan macam apa yang mau kita jalani. Alkitab nggak memberi pilihan bagaimana kadar kesulitannya yang akan kita hadapi. Alkitab tidak memberikan pilihan itu buat kita. Makanya kalau saya bayangkan kata perlombaan mungkin diibaratkan dengan perlombaan lari. Kalau buat saya pribadi, kalau saya boleh milih, saya akan memilih perlombaan lari di pinggir pantai. Kita bisa dengan santai kapanpun kita berhenti, kita bisa istirahat. Kita bisa mulai lagi dan kita bisa istirahat lagi. Tapi sayangnya Alkitab nggak memberi pilihan itu buat kita. Bahwa perlombaan yang diwajibkan bagi kita itu nggak mengenal kata berhenti. Kita nggak bisa memutuskan buat berhenti karena itu memang diwajibkan bagi kita. Dan kalau mau jujur, banyak dari kita yang inginnya gini. Kita kan sudah ikut Yesus, harusnya perlombaannya jadi lebih ringan, Pak. Harusnya perlombaannya jadi lebih santai, Pak. Seringkali orang memutuskan untuk ikut Yesus karena mereka ingin menghindari rintangan-rintangan yang ada. Seringkali kita memutuskan ikut Yesus karena kita pengen hidupnya jadi mudah, jadi nggak banyak tantangan, nggak jadi banyak rintangan.
Padahal Alkitab nggak pernah menjanjikan seperti itu. Bahwa Alkitab bilang bahwa kita akan berada pada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sekali lagi, Alkitab tidak memberikan pilihan untuk kadar kesulitan, tingkat kesulitan yang akan kita hadapi. Alkitab nggak pernah memberi kita pilihan. Tapi sadarkah saudara bahwa rintangan seringkali ada dalam rencana besarnya Allah buat kita. Rintangan adalah seperti bagian dari rencana Allah buat kita. Dan salah satu cara di mana kita mengetahui bahwa apakah kita sedang berada pada pertandingan yang diwajibkan bagi kita, salah satunya adalah mengecek rintangan itu. Karena rintangan seringkali dipakai Tuhan menjadi sebuah bagian dari rencana Allah. Dan kalau kita baca Alkitab, kita akan mendapati cerita orang-orang yang melakukan perlombaan yang diwajibkan bagi mereka dan mereka menjalaninya. Dan mereka banyak yang harus diakui gini, Alkitab bercerita tentang kejatuhan mereka juga. Alkitab bercerita tentang bagaimana mereka sulitnya untuk menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan bagi mereka. Salah satunya yang saya mau bahas pagi ini adalah Nehemia. Saya yakin saudara tahu bahwa Nehemia adalah seorang Israel. Ya, di kerajaan Persia. Waktu itu Israel dibuang ke Babel dan Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia dan nama Nehemia muncul dalam kerajaan Persia. Dia adalah seorang juru minum raja yang tugasnya untuk memastikan bahwa minuman yang akan diminum oleh raja itu tidak mengandung racun. Kehidupannya sangat enak banget. Nehemia hidup di lingkungan istana dan buat dia sesuatu yang enak banget. Nah, tapi ada satu hal yang membuat Nehemia sepertinya jadi peduli dengan tanah kelahirannya, peduli dengan bangsanya, yaitu kota Yerusalem. Kita akan lihat awal ceritanya di Nehemia 1, ayatnya yang kedua, saya bacakan buat saudara. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saya berhenti di situ. Tuhan mulai menggerakkan hatinya Nehemia ketika Nehemia mendengar kabar tentang Yerusalem, kabar tentang bangsanya. Padahal pada saat itu Nehemia berada jauh sekali dari kota Yerusalem. Tapi dia mendengar berita tentang Yerusalem, bagaimana keadaannya, bagaimana tentang keadaan penduduknya. Itu membuat dia menjadi peduli, membuat dia menjadi terbeban untuk Yerusalem. Dan Tuhan sepertinya sedang membawa masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Karena buat saya, ketika dia peduli terhadap kota Yerusalem, disitulah awal Nehemia akan menghadapi tantangan. Kita lanjutkan ya. Dan Tuhan mulai memberi hati yang peduli buat bangsanya, hati yang peduli akan keadaan penduduknya. Dan itu adalah awal dari sebuah perjalanan Nehemia bersama dengan Tuhan. Sikap peduli buat saya adalah sesuatu yang penting banget. Karena ketika kita peduli, pasti kita akan melakukan sesuatu. Amin, saudara. Dan kita hari-hari ini harus diakui bahwa kita kadang-kadang sulit untuk peduli dengan orang lain. Keadaan-keadaan hari-hari ini membuat kita agak kesulitan. Buat saya pribadi juga, kita agak kesulitan untuk peduli dengan keadaan, dengan orang lain. Kita lebih terbiasa dengan mental penonton. Artinya gini, kita hanya melihat dan kita nggak melakukan apapun. Bahkan kalau ada hal buruk yang terjadi di sekitar kita, seringkali kita merekamnya, tapi tanpa kita melakukan apapun buat menolongnya. Seringkali kita melihat seperti itu. Nah, makanya saya senang sekali saya ada di CLCC. Saya tahu bahwa Pastor Andi salah satu orang yang peduli. Beberapa bulan lalu, waktu bulan Mei ya, kalau nggak salah kita adakan CLCC Care. Kita bagi-bagi nasi di Jalan Banda waktu itu. Dan saya bilang gini, peduli bukan arti kita melakukan yang luar biasa. Peduli bukan berarti kita menyelesaikan seluruh masalah kota. Buat saya peduli adalah kita mau melakukan sesuatu buat orang-orang di sekitar kita. Dan kalau saya ingat, waktu itu kita bagi-bagi sembako, bagi-bagi nasi bungkus di Banda.
Saya melihat wajah-wajah mereka, saya ada lihat om sama tante gitu, dia naik motor tiap hari dia datang, dia hanya untuk ambil nasi kotak. Mungkin buat kita nggak seberapa, tapi buat mereka yang membutuhkan itu menjadi sesuatu yang berharga, itu menjadi sesuatu yang berarti banget. Makanya sikap yang peduli buat saya sangat penting. Dan bahayanya gini, ketidakpedulian adalah salah satu rintangan terbesar dalam kehidupan. Karena ketika kita tidak peduli, kita pasti nggak akan melakukan apapun. Kita seperti menyerah tanpa melakukan apapun. Ya sudahlah, semua dalam keadaan susah. Dan kita mulai berpikir bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya bisa lakukan, semuanya nggak berarti. Kita selalu berpikir seperti itu. Tapi Nehemia ingin melakukan sesuatu untuk Yerusalem. Tapi Nehemia juga sadar bahwa dia nggak punya kemampuan. Dia hanya seorang juru minum raja. Dia nggak punya apa-apa. Dia nggak punya sumber daya apapun. Dan makanya saya bilang bahwa dia sedang masuk dalam perlombaan ini karena dia mulai menghadapi rintangan. Karena sikap peduli saja ternyata nggak cukup untuk menggenapi rencananya. Makanya rintangan yang pertama yang Nehemia hadapi adalah rintangan ketidakmampuan. Nehemia mulai memasuki perlombaan dan dia mulai menghadapi rintangan yang namanya rintangan ketidakmampuan. Hati yang peduli saja tidak cukup untuk menghadapi, untuk menggenapi rencananya. Dan perlu diingat gini saudara, seringkali perlombaan yang diwajibkan bagi kita itu membuat kita sadar bahwa kita nggak mampu menjalaninya. Tanpa kekuatan dan campur tangan Tuhan, sepertinya mustahil kita menggenapi apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam hatinya Tuhan. Nehemia sadar bahwa di atas kertas dia nggak mungkin menjalani perlombaan ini. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang berada pada keadaan seperti ini. Kita ingin melakukan sesuatu, tapi sepertinya kita nggak mampu lakukan apapun. Kita nggak punya sumber daya, kita nggak punya kemampuan. Tapi saya berharap kita bisa sama-sama belajar dari Nehemia. Apa yang dilakukan Nehemia? Dia bertekun dalam doa. Saya bacakan ayatnya, Nehemia 1 ayat 4 sampai dengan 5. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ada banyak hari-hari ini orang yang sepertinya nggak tahu mau gimana, nggak tahu mau lakukan apa, dia nggak mampu. Beberapa hari yang lalu saya baru memakamkan seorang istri yang meninggal, seorang wanita yang meninggal gara-gara kanker. Dan saya mulai ngobrol dengan suaminya, dan suaminya bilang, saya nggak tahu harus bagaimana menghadapi ke depan kehidupan saya tanpa istri saya. Dan buat saya itu adalah sesuatu yang emang sulit, keadaan yang nggak gampang, keadaan yang nggak mudah buat kita mengerti, keadaan yang nggak mudah buat kita jalani. Saya cuma bilang sama bapaknya, ayo berdoa, ayo minta kekuatan dari Tuhan. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kayaknya nggak mungkin bisa lewati hari-hari ini. Hari-harinya berat. Bapak itu nangis terus di sepanjang kebaktian. Dan saya pikir nggak gampang ya. Dia nggak bilang, saya nggak tahu harus bikin apa. Tapi saya bilang, ayo doa Pak. Ayo doa, ayo minta kekuatan. Karena cuma Tuhan yang bisa beri kekuatan buat kita melakukan apa yang Tuhan mau, melewati apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Karena buat saya gini, doa menghubungkan kita dengan kebenaran-kebenaran yang menakjubkan tentang Tuhan. Apa yang dulu diperbuat Tuhan, pasti akan dilakukannya lagi. Makanya doa penting banget buat saya gini, karena doa seringkali mengingatkan kita tentang kebaikan Tuhan. Mengingatkan kita tentang kebesaran Tuhan. Bahwa dia mampu lakukan semuanya. Bahwa dia dulu tolong saya dan hari ini Tuhan pasti tolong saya. Nehemia tahu bahwa doa bukan cuma sekedar aktivitas. Tapi seringkali doa menuntut kesabaran. Nehemia tahu bahwa dengan doa kesabarannya sedang diuji.
dengan doa, dia perlu waktu untuk menanti-nantikan jawaban doa dari Tuhan. Makanya Tuhan mulai jawab doa Nehemia itu di pasal 2. Nehemia 2 ayatnya sampai 4. Saya bacakan buat saudara. Bertanyalah ia kepadaku, ini Raja Persianya nanya kepada Nehemia, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Saya suka sekali dengan kata, jadi apa yang kau inginkan? Rajanya ngomong gitu sama Nehemia. Nehemia tahu bahwa dia nggak punya kemampuan, dia nggak punya sumber daya apapun. Tapi raja, dia punya kemampuan dan punya banyak sumber daya. Makanya waktu rajanya ngomong gitu, Nehemia bilang, wow, ini jawaban doa yang selama ini dia doakan. Dan dia mulai bilang bahwa, iya, kotaku Yerusalem, aku ingin membangun kota Yerusalem. Dan kalau saudara baca lanjutannya, di situ rajanya memberikan banyak sumber daya. Dia ada yang kasih kayu, dikasih pasukan untuk mengawal, dan banyak hal yang membantu Nehemia untuk menggenapi rencananya. Dan sepertinya ceritanya selesai sampai di situ. Nehemia punya segalanya, punya sumber daya, punya pasukan, punya segala sesuatu untuk membangun Yerusalem. Tapi ternyata rintangan gak berhenti sampai di situ. Itu semua hanya awal. Setelah itu ada beberapa rintangan lagi di depan yang harus dihadapi oleh Nehemia. Karena ada rintangan berikutnya. Nehemia 4 ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-ngolok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang akan dilakukan orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dan timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lihat, muncul lagi rintangan dari orang-orang di Yerusalem pada saat itu. Ada orang yang gak suka, ada orang yang iri hati dengan apa yang dilakukan Nehemia. Padahal Nehemia sudah punya semuanya, dia punya kayu, punya semuanya. Tapi ada lagi rintangan yang harus dia hadapi. Ada lagi perlawanan yang harus dihadapi oleh Nehemia. Kadang kita berpikir bahwa kalau jalan Tuhan, kalau Tuhan rencanakan, kalau Tuhan di pihak kita, harusnya semuanya berjalan dengan baik, Pak. Semuanya serba mudah, Pak. Tapi saya nggak melihat itu dalam cerita ini. Bahwa tantangan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Terlepas itu rencana Tuhan atau bukan, tantangan akan selalu ada. Perlombaan itu akan selalu punya tantangannya sendiri. Mungkin hari-hari ini ada banyak tantangan yang kita hadapi ketika kita ingin membangun sesuatu. Ada orang-orang yang melemahkan mungkin. Ada orang-orang yang berusaha menggagalkan untuk kita bisa memperoleh hidup yang lebih baik. Seringkali kalau suaminya berusaha untuk bertobat, biasanya yang melemahkan adalah istrinya. Atau sebaliknya, istrinya yang berusaha bertobat, biasanya yang melemahkan adalah suaminya. Atau anggota keluarganya yang lain. Model lu mana bisa kayak gitu. Hari ini lu bertobat, besok kan gak tahu seperti apa. Lu paling bertobat cuma 1-2 hari. Kita sering kali melemparkan kata-kata yang melemahkan. Kita sering kali melemparkan kata-kata yang merendahkan orang-orang di sekitar kita. Dan itu menjadi perlawanannya Nehemia dan menjadi perlawanannya kita. Jadi pesan saya buat poin ini adalah gini. Jadilah orang-orang yang menguatkan. Jadilah orang-orang yang memberi semangat, berbagi kasih. Ibrani 10 ayat 24 dia bilang gini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mungkin hal-hal sederhana, perkataan kita itu bisa membangun orang atau menjatuhkan orang. Mungkin hal-hal yang mungkin buat kita sangat sepele, tapi percayalah, buat orang di sekitar kita itu menjadi sesuatu yang berarti. Kehidupan kita pasti akan ada banyak rintangan. Ayo hadapi itu. Jangan berusaha menghindar, jangan berusaha nyumput.
Karena buat saya gini, menyangkal bukan cara yang efektif untuk menghadapi rintangan. Tapi ayo bersikap jujur dan terbuka dengan apa yang kita hadapi. Itu akan membantu kita untuk pulih. Itu akan membantu kita untuk sembuh. Itu akan membantu kita untuk bisa melewati rintangan-rintangan. Dari cerita Nehemia itu, mungkin kita bisa belajar, kita bisa tarik kesimpulan. Kalau bulan ini temanya tentang pemimpin, saya rasa yang pertama yang kita belajar dari Nehemia adalah sikap peduli. Dan saya percaya bahwa sikap peduli adalah sikap yang penting yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena buat saya pemimpin gak mungkin dia hanya ngurusin dirinya sendiri. Seorang pemimpin yang baik dia harus pikirin orang-orang di sekitar dia. Seorang pemimpin yang baik dia harus pikirin keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar dia. Gak mungkin dia hanya memikirkan sendiri. Makanya sikap peduli sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan hal yang kedua yang saya mau sampaikan dari cerita Nehemia, bicara tentang ketidakmampuan. Saya tahu bahwa seorang pemimpin, dia bukan seorang Superman yang bisa menyelesaikan semua masalah. Dia bukan orang super kuat yang bisa menghandle dan menanggung semua beban masalah. Tapi saya percaya bahwa gini, ketika dia sadar dia tidak mampu, dan dia memutuskan untuk membawanya ke hadapan Tuhan. Makanya buat saya gini, seorang pemimpin yang merasa dirinya tidak mampu, pasti akan berhadapan dengan Tuhan. Pasti dia akan meminta kekuatan dari Tuhan. Pasti dia akan meminta sesuatu dan dia akan berdoa habis-habisan kepada Tuhan. Itu poin yang kedua. Dan yang poin yang ketiga tentang perlawanan. Tentang perlawanan. Ayo buat rintangan yang ada bukan menjadi alasan kita untuk berhenti dalam perlombaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Keputusan untuk tidak menyerah menghadapi rintangan. Sikap yang tidak menyerah harus ada dalam jiwa seorang pemimpin. Bukan berarti pemimpin bebas dari masalah, pemimpin bebas dari rintangan. Enggak. Hari-hari ini pemimpin sangat diuji bagaimana mereka menyelesaikan banyak rintangan. Mereka menyelesaikan banyak masalah. Dan ayat yang terakhir yang saya bacakan buat saudara, Nehemia 4 ayatnya yang ke-20. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Dan buat saya ini yang luar biasa. Inilah imannya Nehemia. Allah kita akan berperang bagi kita. Nehemia punya keyakinan seperti itu, bahwa Allah akan berperang buat dia. Jadi pertanyaannya gini, bagaimana kita bisa menyerah kalau kita tahu bahwa Allah akan berperang buat kita? Bagaimana mungkin kita akan memutuskan buat berhenti dalam perlombaan yang diwajibkan buat Tuhan kalau kita sadar bahwa Allah yang akan berperang buat kita? Saya berharap kita belajar sesuatu pagi ini, bahwa pemimpin memang gak gampang. Iya, memang gak gampang. Tapi yakin dan sadarlah gini, Allah kita akan berperang bagi kita. Kalau saya akan tutup dengan ilustrasi ini, kehidupan kita seperti lari maraton, lari jarak jauh, butuh ketetapan hati untuk mengerjakannya. Butuh kita sadar bahwa apa yang sedang kita jalani, kita akan berlari dalam jarak yang sangat jauh. Dan saya yakin dalam perjalanannya seringkali emosi kita terkuras. Betul saudara? Rasa sakit mulai bermunculan. Dan semua itu membawa kita pada persimpangan. Apakah kita akan berhenti ataukah kita akan lanjutkan perlombaan? Itu semua keputusan kita. Tapi pengkhotbah mengingatkan kita gini, bahwa kecepatan saja bukanlah jaminan untuk memenangkan pertandingan. Dan pertempuran bukan hanya milik yang kuat. Pengkhotbah bilang gitu. Tapi kemenangan adalah milik mereka yang memutuskan untuk tidak menyerah. Saya berharap perenungan kita pagi ini menjadikan kita sadar bahwa memang kita nggak mampu, memang kita akan menghadapi banyak rintangan. Tapi di satu sisi kita akan membawanya dalam doa dan kita percaya bahwa Allah kita akan berperang bagi kita. Saya berharap perenungan ini bisa membuat kita kuat, membuat kita semangat di masa-masa yang nggak gampang, di masa-masa yang sulit. Tapi ayo kita sama-sama menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin saudara ya. Saya doa buat saudara ya. Tuhan terima kasih. Firman-Mu sudah dibagikan. Kami tahu bahwa keadaan kami hari-hari ini gak gampang. Keadaan hari-hari ini gak mudah.
Makanya kami memutuskan untuk datang sama Tuhan. Kami perlu Tuhan untuk menyelesaikan perlombaan ini. Kami perlu Tuhan untuk melewati hari-hari kami, musim-musim kami. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang beri kami kekuatan, beri kami semangat, beri kami kesadaran dan keyakinan bahwa Allah berperang buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami berdoa buat Home Church, buat semua yang mereka kerjakan, dan kami percaya apapun yang mereka lakukan boleh jadi berkat buat kota. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Shalom semua jemaat Home Church yang disayang Tuhan. Puji Tuhan. Saya berdoa hari-hari kita terus ada dalam lindungan Tuhan. Dan kita dibawa Tuhan makin dahsyat dalam rencananya. Amin saudara. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Surya yang sudah jadi berkat untuk kita minggu ini. Saya dengar minggu ini CLCC lagi cukup padat pelayanan, tetapi masih menyempatkan untuk bagi berkat untuk kita minggu ini. Terima kasih untuk Pastor Surya dan semua tim produksi di CLCC. Thank you banget. Dan program iGive yang sudah kita tutup di bulan Juli lalu, saudara nanti sudah bisa lihat laporannya melalui media sosial Home Church Jakarta. Di situ saudara akan melihat apa saja yang sudah kita kerjakan melalui semua sumbangan saudara. Dan untuk jemaat Home Church dan keluarga di LCC, kita akan terus akan melewati masa-masa sukar ini bersama-sama. Ada beberapa program-program yang khusus yang kita kerjakan bersama-sama di dalam keluarga rohani kita. Terus ikuti melalui kelompok LCC, saudara. Tanyakan dengan iFriend, saudara. Amin, saudara. Nah, kini saatnya kita akan selesai dengan ibadah kita minggu ini. Saya percaya kita akan selesai dan terima berkat dari Tuhan. Amin. Arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa dalam kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.